Pak. Eh, sebelum dulu nggak apa-apa. Yang apa? Judulnya sebelum revisi apa judulnya? Sebelum revisi, ya nanti. Yang sesudahnya, yang sesudah. Oh, sesudah aja. Efektivitas integrasi pendidikan pramuka dan kedisiplinan melaksanakan latihan pramuka terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Lego Kabupaten Tangerang. Berarti di situ ada variabel X1 dengan X2. X1-nya tadi apa X1 dan X2 kan dia pengen diintegrasikan ya. Apa tadi? Kepramukaan dengan X1-nya pramuka, Mhm. X2-nya kedisiplinan, Y-nya pendidikan agama Islam. Dari sisi apanya keberhasilannya, prestasi, nilai atau apa? Efek apanya tuh? Apa efektivitas ini ya integrasi pendidikannya pramuka Hmm. terhadap pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam saja ya. Mhm. Kolaborasi, istilahnya penggabungan. Jadi Mhm. Islam digabungkan pada saat pelatihan pramuka gitu. Y-nya itu berarti apa? Tadi kan X1 pramuka, X2-nya itu ini Kedisiplinan kedisiplinan, X3 apa Y-nya? pendidikan agama Islam. Yang apa variabelnya apa aja tuh? Pendidikan agama Islam dilihat dari apanya? Nilainya atau Nilai akhlaknya? ada sikap juga, terus gurunya apa? Jadi ada sikap juga, terus biar dia lebih apa ya? Karena kan pramuka biasanya tuh cuman latihan-latihan gitu, jadi di sini dianjurkan supaya dia lebih kental lagi agamanya gitu, dikombinasi. Hmm. Ada populasinya berapa Bu Nia nih? Populasinya kelas 7 335, sampelnya 184. Oh, kelas 7 aja tapi ada 330-an Ya, ya. Jadi itu 335. 335 itu adalah populasinya, kemudian Hmm, sampelnya ada 180. 4. 184. Ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan kuantitatif itu adalah sebenarnya untuk membuktikan bahwa dari jawaban yang 184 itu mewakili dari yang 300 berapa? 35. 35. Itu tujuan dari kuantitatif. Ya, jadi kalau kualitatif dia yang lain tidak diperhatikan, tapi yang tadi yang hanya 184 saja. Nah, yang sisanya itu tidak diperhatikan. Tapi kalau kuantitatif itu adalah mengeneralisasi dari sampel yang diambil untuk untuk menjadikan kepada yang populasi secara keseluruhan. Jadi nanti kita bisa mengatakan hasil penelitiannya adalah bahwa integrasi kepramukaan dengan kedisiplinan itu memiliki hubungan atau pengaruh ya signifikan terhadap pendidikan agama Islam siswa ya yang disamakan yang 384 itu jawabannya. Jadi sampling itu nggak mau ke 380 itu kebanyakan gitu kan. Jadi makanya 184 saja gitu ya. Mau ditanya lagi nggak nih? Nanti kita banyak tanya nih ininya nih. Yang kalau instrumennya udah di ini kan, instrumen pernyataan-pernyataannya, Udah. kuesionernya. Ya, ada revisi di kedisiplinannya. Soalnya kalau pas Nia belum revisi itu masih kedisiplinan umum. Jadi setelah revisi kedisiplinan terhadap pelaksanaan pramukanya. Oh, ada berapa tuh pernyataannya di kuesioner? 20. 20. 20. 20 dari 3 variabel. Enggak, pramuka 20, kedisiplinannya 20, sama apa namanya? Pendidikan agama Islamnya 20. Oke, jadi itu Pak Erus. Jadi untuk membuat pernyataan 20 pernyataan itu namanya instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu diambil dari teori-teori yang sudah disebutkan oleh para ahli di bidangnya. Ya, tadi misalnya Pak Erus bicara tentang multimedia.
Hmm. Tapi itu berkaitan dengan kajian teorinya yang di bab 2 berarti Pak Dokter ya. Iya, Yang kita betul. tampilkan di bab 2 ya. Iya, di bab 2. Nanti Jadi ada hipotesisnya di bab 3 biasa di akhir. Nah, Dokter kalau Paulus kan berarti X1-nya itu adalah tadi idea tentang multimedia, X2-nya adalah tentang apa? minat belajar. Minat belajar, baru Y-nya itu adalah Eh, hasil belajar PAI ya. iya PAI atau Pendidikan Agama Islam yang hasil belajarnya saja. Nah, itu. Nah, jadi untuk membuat pernyataan itu nah nanti ada 2 uji tuh. Jadi setelah kita menurunkan instrumen dari teori-teori yang ada itu baru itu diuji. Bunda masih ingat nggak uji pertama itu apa namanya? Masih ingat nggak nih? Ya, ada namanya itu uji normalitas. Ya, uji normalitas. Terus Uh-uh. probabilitas sama apa tuh? Lupa saya. Yang kedua tadi apa setelah normalitas? Itu kan susah ngomongnya. Iya benar, reliabilitas. Realitas. Ada belibet saya. Ya betul. Jadi itu Pak Heru. Jadi apa namanya pernyataan instrumen itu dia diuji dulu sebelum. Jadi kuesioner itu survei yang tulisan-tulisan itu dia harus diuji dulu melalui uji normalitas. Ya, nah itu pakai software, pakai SPSS, uji normalitas, kemudian uji reliabilitas. Nah, nanti ada uji juga signifikansi juga. Nah, sudah normal, sudah homogen variabelnya baru nanti dibagikan tuh ke ini ke siapa ke responden, ke siswa itu, baik secara langsung pakai kertas atau pakai Google Form. Kalau siswanya pakai kemarin Bu Nia pakai apa? Kuesionernya dikit. Pakai kertas atau pakai Google Form? Oh, kemarin saya ke anak pakai ini kertas. Kertas ya. Mereka suruh ngisi berarti ya. Ya. Ya itu instrumennya pakai kertas ya. Kalau anak ya lebih mudah pakai kertas. Kalau Google Form tuh nggak itu. Kertas dikumpulkan. Sudah dikumpulkan terus uji apa lagi tuh? Ingat nggak? Ini biar nginget lagi nggak apa-apa. Kita nggak dinilai, tenang aja. Angket ya. Angketnya. Setelah angketnya itu udah dapet, kemudian diuji lagi kan? Diuji apa? Udah angket diuji lagi. Terus apa? Aduh, observasi ya. Iya. Ya, nanti ada uji apa tuh? Ya mungkin nanti bisa langsung ke korelasinya biasanya itu kepada ini ke heterodeksitas. Nah, ada uji heterodeksitas. Kemudian nanti ada ini juga ada apa produk momen juga. Kemudian ada nanti dilihat. Jadi sebenarnya tuh untuk membuktikan ini bener nggak sih yang ngisi itu siswa gitu. Ya dengan apa rumus matematika itu nanti ketemu baru nanti ujungnya itu pakai uji korelasi produk momen tuh. Kalau dia 1 berarti korelasi linear sederhana. Kalau mamanya dia 2 berarti korelasi linear berganda. Sudah dapat itu gampang semua tinggal dimasukin aja di apa namanya banyak sekali di YouTube juga banyak sekali caranya tuh. Baru selesai udah ketemu 0, berapa baru dideskripsikan bahwa oh ternyata ada pengaruh multimedia terhadap hasil belajar. Oh ada pengaruh motivasi terhadap hasil belajar itu membuktikan hipotesa ya atau hipotesis yang ada di bab 3 tuh. Nah, gitu. Jadi walaupun tadi ujungnya itu adalah yang penting belajar dulu nanti biar tahu. Kemarin Bu ini dapat berapa nilainya itu? Pakai SPSS atau pakai apa? Ingat nggak? Iya, SPSS sedang. Di ini kan ya. Iya. 0, berapa ya? Lupa. Saya ambil. Hasilnya signifikan. Hasilnya positif. Iya, positif.
Itu berarti bisa dilanjutkan. Rekomendasinya apa berarti? Rekomendasi apa nih, Pak? Rekomendasi penelitiannya bahwa ternyata kedisiplinan dengan integrasi pramuka itu berpengaruh terhadap nilai berpengaruh terhadap PAI. Nah, apa Iya, kira-kira rekomendasinya nih? rekomendasi. Aduh. Kesimpulannya kalau kesimpulannya itu ternyata ada pengaruh sekian 0, sekian persen kedisiplinan terhadap pendidikan agama Islam. Ada pengaruh kepramukaan terhadap pendidikan agama Islam. Yang ketiganya itu ada pengaruh kepramukaan dan kedisiplinan secara simultan terhadap pendidikan agama Islam. Itu kesimpulan. Jadi Pak Heru Ya, juga itu nanti kesimpulannya di bab 5 tuh. Ya, ada pengaruh multimedia ada pengaruh multimedia terhadap hasil belajar PAI sebanyak sekian persen. Kan ada pengaruh motivasi siswa terhadap nilai belajar PAI 0, sekian persen. Yang terakhir ada pengaruh multimedia dan motivasi terhadap nilai belajar siswa. Kesimpulannya adalah atau tadi rekomendasinya adalah bahwa ya penggunaan multimedia untuk proses pembelajaran PAI itu sangat dianjurkan karena berpengaruh. Yang kedua, motivasi siswa karena tadi berpengaruh, maka seorang guru PAI harus selalu memberikan motivasi kepada siswanya. Nah, nanti lebih detail motivasinya dalam bentuk misalnya dimasukkan di RPP di 10 menit pertama gitu ya. Itu ada motivasi sebelum masuk ke subjek, sebelum masuk ke materi pembelajaran. Nah, seperti itu. Udah selesai. Ini kan Pak Heri juga udah selesai juga kayaknya nih. Masih revisi sedikit Pak Dokter.